Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Baik, Pak Mukti, sebenarnya kalau pemerintah melihat sistem yang ada begitu ya, sudah ada sistem-sistem yang dikeluarkan oleh kementerian. Dan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pemerintah sehingga memang pemerataannya ini benar-benar sampai gitu, implementasinya ke daerah-daerah, sehingga memang walaupun kurikulumnya yang saat ini 2006 kembali, tapi setiap daerah itu sama dengan kota begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Yang pertama tentang bagaimana pemerintah memperatakan di daerah-daerah. Contohnya begini, sistem di daerah tadi sudah saya katakan bahwa banyak daerah terpencil yang penduduknya tidak mendapatkan pendidikan. Peran yang sangat penting adalah pemerintah membuat sistem berapa LSM, dibantu LSM atau orang-orang yang terkait berminat untuk membantu tentang pendidikan, memberikan luang kerja yang lebih luas. Otomatis akan meningkat kesadaran masyarakat. Kuncinya pada dasarnya kepada orang tua murid atau orang tua yang ingin atau mengerti tentang pendidikan. Jadi istilahnya di daerah kita harus tahu nih bagaimana orang tua betapa pentingnya pendidikan. Terus lagi sekolah-sekolah yang merintis daerah terpencil ini justru harus lebih diperbanyak di daerah-daerah terpencil. Karena kenapa? Kalau dilihat dari kota ke daerah, contoh di kecamatan aja, di kecamatan itu sampai sekolah itu sekitar, kalau dari kota itu sampai 8 atau sekitar 10. Tetapi di daerah, satu kecamatan itu sekitar satu, itu aja udah susah. Itu pun jauh. Makanya kalau kita lihat, itu banyak sekali siswa sampai gerbang kali, atau jalan sampai bertata berapa kilo. Nah itulah dampak dari hasil kurangnya pemerintah menyadarkan pada orang tua atau masyarakat. Yang kedua tentang kurikulum. Kurikulum ini disesuaikan tentunya kemarin kalau kita jelas sudah ada yang namanya KTSP dirubah lagi dengan kurikulum 2013 ya. Sebenarnya ini menjadi polemik. Ketika mulai tanda kutip ini pemerintahan yang baru, tentunya sistem akan berubah kalau kita lihat. Nah, ketika sistem ini berubah, ketika perubahan lagi pemimpinnya, akhirnya berubah juga sistem. Akhirnya membuat suatu pola yang membingungkan. Contohnya kemarin, ada berapa sekolah harus menggunakan kurikulum 2013. Akhirnya belum siap, akhirnya tutup kembali. Nah, sekarang berjalan kurikulum 2013, hanya sekolah-sekolah tertentu atau sekolah-sekolah yang sudah fasilitasnya memenuhi standar. Oke, apakah ini tidak menjadi keganjalan? Ada sekolah yang siap, ada sekolah yang tidak siap. Apakah seharusnya pemerataan sama semua begitu sehingga memang tidak terjadi kesinggungan di antara sekolah-sekolah yang memang kualitasnya lebih baik? Berarti ini kan kualitas masih rendah. Berarti ada tingkatan-tingkatan begitu, Pak? Kalau menurut saya tidak, ya mudah saja. Karena kenapa? Yang namanya kurikulum untuk pemerataan itu harus sesuai dengan prasarana, tentunya alat media pembelajaran harus sudah canggih. Contoh di ruang kelas saja itu harus minimal ada infokus dan layar. Jadi ketika mereka menjelaskan itu bentar langsung atau penglihatan secara langsung peserta didik. Nah, bagaimana menurut sekolah-sekolah yang ingin melakukan kurikulum? Tentunya ada tahap-tahapan karena itu sesuai dengan pembelajaran, media pembelajaran. Nah, ini harus disesuaikan bagaimana sistem pemerintah mana yang layak. Karena sekarang kalau menurut saya pemerintah sudah mulai mencari sekolah-sekolah yang memang fasilitas yang sudah canggih. Tentunya sekolah yang di daerah-daerah harusnya lebih lagi mencari sesuatu atau strategi bagaimana sekolah-sekolah ini yang di daerah ini tidak kalah bersaing dengan yang ada di kota. Tentu tadi sudah dikatakan bahwa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, misalnya tentang pertanian, tentang perikanan. Kalau emang strategi ini cocok, kenapa tidak? Bahkan mengalahkan, karena sesungguhnya pendidikan itu adalah ketika dia lulus atau dia sudah meneruskan pembelajaran, mereka bisa hidup dan mengerti apa yang dia lakukan. Contohnya apa wirausaha, apa dia yang lakukan tentang berkarya, pembuatan sesuatu. Nah, itu dampak yang sangat positif banget. Ternyata juga kan di Indonesia ada beberapa yang mewadahi begitu guru-guru maupun sekolah-sekolah. Contoh ada PGRI. Iya. Ya. Apakah yang dilakukan PGRI saat ini? Contohnya mungkin pemerataan guru-gurunya supaya memang lebih baik menjadi ada pelatihan-pelatihan, ada penambahan
dari setiap fasilitas di setiap sekolah misalnya seperti itu. Apakah ini sudah dilakukan oleh wadah-wadah yang memang seharusnya mewadahi guru dan juga mewadahi dari sekolah-sekolah swasta ini? Sebenarnya kan PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Sebenarnya sangat PGRI itu berperan penting karena kenapa? Kalau saya lihat karena PGRI ini mendata guru-guru yang istilahnya berstatus yang benar-benar mempunyai kriteria sebagai peserta sebagai guru. PGRI ini sebenarnya langkah-langkahnya sangat bagus karena mungkin karena tadi saya katakan penduduk kita ini sangat banyak, tentunya tidak bisa dipenuhi oleh persatuan guru saja, ini harus melibatkan tingkat-tingkat daerah. Oke. Nah, ini sudah diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN. Era globalisasi sudah mulai terbuka, sistem IT, internet semua sudah mulai masuk lah begitu. Nah, ini kalau di daerah-daerah begitu, apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya pengenalan itu lebih dalam lagi kepada mereka supaya memang tidak ketinggalan itu sendiri, Bang? Apakah Bapak melihat bahwa kondisi saat ini di setiap daerah itu masih ketinggalan dari sistem-sistem yang seharusnya sudah mulai terbuka di dunia internasional? Kalau di daerah kendalanya mungkin struktur ya, karena kenapa? Karena dari lihat strategi daerah kita banyak yang belum masuk yang namanya listrik, belum masuk yang namanya jaringan-jaringan seluler. Ini berperan sangat penting tentunya oleh para di tingkat daerah. Contoh misalnya ada kepala desa, berdaungan lagi ada ketua RW, ada RT. Di situ makanya dunia pendidikan ini berperan penting. Contohnya ya tingkat RT bisa memberikan informasi tentang sedikit tentang pendidikan, toh tentang teknologi apa-apa yang ada di wilayah masing-masing. Kalau menurut saya teknologi sangat dibutuhkan oleh para masyarakat, tapi kalau kita lihat teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar di kota-kota besar. Kalau di daerah menurut saya belum pas kalau diterapkan teknologi. Kalau menurut saya yang tepat adalah saat ini menyadarkan mereka tentang betapa pentingnya pendidikan. Itu saja sudah mengerti. Apakah menurut Anda masih banyak di wilayah-wilayah yang belum sadar tentang betapa pentingnya pendidikan? Masih banyak karena di budaya kita itu banyak polemik. Ada yang mengatakan tidak pentingnya pendidikan, dia asalkan udah bisa usaha dilepas. Contoh begini, suku-suku misalnya ada orang tua yang punya tanahnya 1000 hektar. Ketika dia meninggal, anaknya ada 10, berarti anak ini dikasih 1000 meter. Nah, berikut semua anak-anaknya. Nah, anaknya ini punya tanah 1000 meter, akhirnya punya anak lagi. Akhirnya dibagi lagi tanahnya, lahan pertaniannya sudah tidak ada, akhirnya anak ini belum bisa mengerti pertanian, akhirnya pendidikan pun tidak bisa, akhirnya dia mau kemana langkah mereka. Nah, itulah pokok permasalahan. Jadi mereka itu yang diandalkan untuk saat ini adalah bagaimana bisa bertahan hidup, tapi tidak bagaimana berpikir mengenyam pendidikan untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan untuk mereka. Oke, ini kan seharusnya peran pemerintah juga untuk sosialisasi dong. Betul. Begitu. Jadi menurut Anda apakah pemerintah belum secara real gitu datang ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan bahwa betapa pentingnya mengenyam pendidikan begitu, Pak? Ini hal menarik kalau menurut saya tentang bagaimana pemerintah supaya pemerataan itu. Makanya tadi sudah katakan bahwa di tingkat daerah atau tingkat kepala desa ada kecamatan, ada desa, ada RW, ada RT. Itu yang harus kita manfaatkan. Contoh ada RW di kita. RW bernaungin lagi ada yang namanya RT. Ini harus kita kembangkan atau diberi pengertian dari setelah dia mengerti, dia sampaikan kepada masyarakat. Oke, jadi Anda mengiyakan bahwa saat ini pemerintah belum benar-benar fokus untuk memberikan sosialisasi itu? Kalau saya lihat tingkat-tingkat, ini kita bicara bukan tentang para guru ya, tetapi tingkat di desa atau di RW atau di RT. Menurut saya saat ini sangat minim, belum. Oke, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana sebenarnya guru ya itu sendiri supaya lebih berkualitas lagi sehingga memang dia lebih fokus untuk mengajar anak-anak didiknya begitu. Tapi kita tahan dulu dan pemirsa Anda masih kita akan masih membahas mengenai pendidikan di Indonesia yang sangat minim. Tapi saat lagi tetap di Pemuda Indonesia Bicara.